Jadi sebenarnya niat itu bukan ditutur di dalam hati. Misal dalam hati kita berkata, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Nah itu ngarannya hadisun nafsi, bukan niat. Tapi untuk orang-orang awam, orang-orang yang masih kada bisa, hal itu masih dibolehkan. Sebenarnya niat itu adalah kesadaran bahwa aku ini melaksanakan sembahyang fardu zuhur. Walaupun kata dibaca berurut, aku sembahyang fardu zuhur, iya nang panjang Allah jadinya. Nah, karena dalam hati waktu Allahu Akbar itu membaca nih itu. Padahal niat itu sebenarnya adalah waktu kita Allahu Akbar itu, mulut kita Allahu Akbar, hati kita sadar kita ini sembahyang fardu zuhur. Cukup itu. Namun kada bisa nang macam itu masih dibolehkan nang tadi. Mulut Allahu Akbar, dalam hati aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, menghadap kiblat, mengikut imam tunai karena Allah Ta'ala. Nah itu masih dibolehkan. Apabila hal itu telah hadir di dalam hatinya, maka hendaklah ia mengangkat kedua tangannya sampai membetuli dengan kedua bahunya. Setelah melepaskan keduanya, sekira-kira kedua telapak tangannya membetuli dengan dua bahunya dan kedua ibu jarinya membetuli dengan kedua bagian bawah telinganya dan ujung-ujung jarinya membetuli dengan ujung telinganya, agar ia menghimpunkan antara hadis-hadis yang ada padanya. Dan ia menjadi orang yang menghadap dengan kedua telapak tangannya dan kedua ibu jarinya ke kiblat. Dan ia hamparkan jari-jarinya dan tidak menggenggamnya. Dan ia tidak membebani diri pada jari-jari itu dengan merenggangkan dan mengumpulkan, tetapi ia membiarkannya menurut tabiatnya, karena dinakal dalam asar, menyebar dan mengumpul. Ini adalah antara keduanya dan itu adalah lebih utama. Nah, jadi takbir mengangkat kedua tangan itu supaya ujung jari nang di atas ini membetuli atas telinga, ibu jari ini membetuli bawah telinga. Itu misalnya gitu. Nah, membetuli, bukan disantukakan kada. Membetuli. Nah kemudian kedua telapak tangannya menghadap kiblat. Jangan jam itu miring ngarannya. Allahu Akbar, kemana nih hadapnya telapak tangannya? Allahu Akbar, itu mesti telapak tangan keduanya ini menghadap kiblat. Yang kedua, jari ini dibiarkan kayak tabiatnya macam apa? Artinya kada usah diranggangakan, kada usah dirapatakan. Biar seadanya. Nah, ada juga pendapat dirapatakan. Ada juga pendapat diranggangakan. Nah, Imam Ghazali mengambil tengah, yaitu jari-jari itu biarkan macam tabiatnya, kada usah diurus. Usah diperhatikan macam apa adanya. Nah, dan jangan sekali digenggam. Jadi kita ini perlu latihan juga. Sorangan di hadapan cermin, Allah Akbar. Di cermin maka supaya kau melihat pas kada nih. Allah Akbar. Supaya sembahyang itu bujur-bujur sempurna. Allahu Akbar. Nah, jadi ini
ujung jari tengah ini atas telinga sini, andaknya betulannya telunjuk ibu jari ke bawah telinga sini. Nah begini. Jadi telapak tangan mesti menghadap kiblat. Ada pendapat yang mengatakan sunat ditundukkan sedikit jarinya, supaya ujung jari menghadap kiblat. Ada juga mengatakan kada usah, rata aja macam itu. Yang penting telapak tangannya menghadap kiblat. Apabila kedua tangan itu telah menetap pada tempat menetapnya, maka ia mulai takbir dengan melepaskan kedua tangannya dan menghadirkan niat. Kemudian ia letakkan kedua tangan itu atas apa yang di atas pusatnya dan di bawah dada. Jadi takbir itu, ini Imam Ghazali, bermacam-macam imam cara bertakbir. Jadi Imam Ghazali ini menurut pendapat Sidin yang paling baik adalah antara Allahu Akbar dengan mengangkat tangan itu. Jadi waktu kita mengangkat, kita pray, jangan bertakbir dulu. Nah sudah ini kira-kira tepat andaknya di sini, hanya Allahu Akbar. Nah, jadi waktu mengangkat itu kada usah dulu, angkatnya berani aja. Nah, sudah sampai di sini hanya Allahu Akbar. Nah itu pendapat Imam Ghazali yang paling baik macam itu. Angkat perai, jangan berbacaan dulu. Sudah ini gana di sini hanya Allahu Akbar, di hati menghadirkan niat. Itu pun dilatih juga, pun kada mahir, kada kawai juga langsung itu. Nah dilatih. Kemudian ia letakkan kedua tangan itu atas apa yang di atas pusat dan di bawah dada. Nah, jadi di atas pusat, di bawah dada. Oleh para ulama ahli hikmah mengatakan, kenapa tangan kita ini diandak di intang sini, di bawah dada, di atas pusat. Nah ini adalah satu isyarat untuk mengandang nang apa, supaya hati ini jangan turun ke parut jangan naik ke hati. Kan parutnya pikirannya apa? Parutnya urusan makan, urusan minum, segala macam. Nah, jadi urusan itu supaya jangan sampai naik ke hati. Nah, hati supaya jangan turun ke parut. Jadi isyaratnya dikandang dengan ini, tangan diandak di situ. Ia letakkan tangan kanan di atas tangan kiri sebagai penghormatan bagi tangan kanan dengan keadaan di bawah, di atas tangan kanan. Sebarkan jari telunjuk dan jari tengah atas tangan kanan sepanjang lengan, dan ia genggam dengan ibu jari, jari manis dan jari kelingking atas pergelangan tangan kiri. Jadi menandak tangan ini pun menurut Imam Ghazali, dua bilah jari ini membujur pergelangan. Nah, sedangkan tiga jari ini menggenggam kok ngarannya ini lilipatan antara dua tangan nih, kok bahasa Arabnya. Nah, jadi tiga jari ini menggenggam ini. Nah, jadi genggam pergelangannya, palipatannya digenggam. Lalu jari dua, telunjuk lawan jari tengah ini membujur tangan. Nah, jam itu. Nah.
tiga bilah jari, jari tengah, jari telunjuk membujur lurus. Nah itu. Dan telah diriwayatkan bahwa takbir itu dengan mengangkat kedua tangan, ada juga, dan menetapkan keduanya dan melepaskan keduanya, seluruhnya itu tidak mengapa. Dan telah diriwayatkan bahwa takbir itu dengan mengangkat kedua tangan dan menetapkan keduanya dan melepaskan keduanya, seluruhnya itu tidak mengapa. Ada mengapa artinya, nah mulai bawah Allahu Akbarnya, artinya tangannya masih di bawah, lalu Allahu Akbar, mulai bawah sampai habis badannya, kayak itu kada mengapa. Nah, tapi nang baik nang kayak di atas tadi. Dan saya memandangnya dengan melepaskan itu adalah layak, karena itu takbir adalah akad. Meletakkan satu tangan atas tangan yang lain adalah bentuk akad. Permulaannya adalah melepaskan tangan dan akhirnya adalah meletakkan tangan. Sedangkan permulaan takbir adalah alif dan akhirnya adalah ra. Maka layaklah memelihara kesesuaian antara perbuatan dan akad. Itu Imam Ghazali memperkuat alasan sidin yang pertama tadi yang lebih baik. Karena yang pertama ini perai aja itu seperti mukaddimahnya, seperti permulaannya mukaddimah. Nah, sudah ini di sini gana hanyar mulai. Maka layaklah memelihara kesesuaian antara perbuatan dan akad. Adapun mengangkat tangan adalah seperti mukaddimah bagi permulaan itu. Kemudian tidak layak untuk mengangkat kedua tangannya ke depan seperti menolak bacaannya itu, ini mengangkat membujur menolak ketika takbir. Kemudian tidak layak untuk mengangkat kedua tangannya ke depan seperti menolak ketika takbir itu. Artinya mengangkat Allahu Akbar, nah itu kan menolak kalau kayak ini modelnya. Nah kada patut macam itu kita bertakbir Allahu Akbar nggak siniannya. Nah, kayak model kada hendak nih itu menolak. Dan ia tidak menarik keduanya ke belakang bahunya, liwat bahu Allah, nah, liwat ke sini keliwatan, jangan juga. Dan tidak menyentakkan ke kanan dan ke kiri apabila ia telah selesai dari takbir. Allahu Akbar misalnya diurak tangan Allahu Akbar, nah, jangan juga, biar aja lurus. Dan ia lepaskan kedua tangan itu dengan lepasan yang ringan. Ia memulai dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah pelepasan tangan itu. Di dalam sebagian riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara arsala yadayhi wa idza arada ay yaqra'a wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Artinya beliau apabila bertakbir maka beliau melepaskan kedua tangannya. Apabila beliau mau membaca maka beliau letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jika hadis ini sahih maka itu lebih utama daripada apa yang telah kami sebutkan. Namun hadis ini kada sahih, hadisnya dhaif.